Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Rosarika Putri Rahim dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Live Dialog Istimewa pada hari ini Selasa 7 Juli 2020. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai new normal dan semangat pemberantasan korupsi. Dan tentunya nanti kita akan berbincang langsung dengan tamu spesial saya pada malam hari ini. Telah hadir nanti bersama kita di tengah-tengah kita di studio RBTV Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH Kajati Bengkulu. Sekilas kita ketahui bahwa new normal menghadirkan semangat baru bagi seluruh elemen masyarakat termasuk aparat penegak hukum dan institusi pemerintah lainnya. Yang kita ketahui kita sudah cukup lama diberikan waktu oleh pemerintah kita, mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk stay at home. Nah, sekarang kita sudah diberi sedikit ruang untuk dapat melaksanakan kegiatan namun tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Nah, tentunya ini juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Surat edaran Jaksa Agung atau Seja telah dikeluarkan sebagai pedoman kerja bagi lembaga kejaksaan pasca merebaknya pandemi COVID-19 lalu. Kejaksaan sendiri sebagai garda terdepan di dalam pemberantasan korupsi justru mendapatkan tambahan tugas baru di era pandemi COVID-19 ini. Ini sebagai pengawasan dana bantuan yang rentan dilakukan korupsi seperti itu ya. Bagaimana dengan Provinsi Bengkulu sendiri sejauh ini dari pasca dan juga pada masa-masa pandemi lalu? Apakah kita bersih dari korupsi atau seperti apa? Dan kita akan langsung berbincang dengan tamu spesial saya, Bapak Dr. Andi Muhammad Taufik. Selamat malam, Bapak. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, Mbak Ocha. Alhamdulillah. Pemirsa, tentunya kami informasikan kepada Anda pada kesempatan hari ini kita membuka line telepon interaktif 0736346771, 0736346771. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami berikan kesempatan 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kajati Bengkulu. Pak, kita tadi sudah bahas sedikit nih Pak, dengan adanya COVID-19 ini tentu pemerintah sekarang sudah memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia seluruhnya, termasuk juga untuk Provinsi Bengkulu, bahwa yang dulunya kita diberi waktu untuk stay at home, bahkan banyak sekali kegiatan kita yang terhenti, banyak juga yang work from home seperti itu ya Pak ya. Sekarang sudah kembali beraktivitas kembali. Nah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan baru nih Pak. Berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, seperti apa menurut pandangan Bapak Kajati terjemahan kebijakan internal dari dalam lembaga kejaksaan sendiri Pak? Terima kasih Mbak ya. Sebelum saya menjelaskan kebijakan dari internal kejaksaan, coba saya mundur sedikit ke belakang bahwa kalau tidak salah pandemi COVID itu kan mulai Maret 2020. Sehingga pada saat itu memang Kejaksaan Republik Indonesia memang agak sedikit bingung dengan adanya wabah ini. Namun demikian, pimpinan kami oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan semangat bagaimana kami di dalam intern Kejaksaan Republik Indonesia harus tetap bekerja dengan baik. Tadi Mbak katakan bahwa ada WFA, stay home di rumah. Memang sempat kejaksaan itu memberikan ruang untuk semua pegawainya ada yang bekerja di rumah, kecuali untuk seperti di Kejaksaan Agung itu eselon 2, 1 tetap bekerja dengan baik. Sementara eselon 3 dan 4 itu stay home. Saya coba berbicara masalah kebijakan. Berbicara kebijakan sebenarnya dalam new normal ini kejaksaan sudah mulai aktif bekerja kembali ya, aktif bekerja kembali, di mana dalam tahap maupun ada yang wilayah PSBB-nya maupun tidak, kejaksaan di sini turut berperan aktif dalam rangka upaya mitigasi. Mungkin mitigasi itu teman-teman juga belum banyak tahu bahwa apa artinya. Mitigasi itu adalah memperkecil bencana alam. Ini kan wabah bencana alam ini. Jadi kejaksaan berupaya bagaimana memperkecil bencana alam dengan upaya proaktif ya menuju new normal, sehingga dengan tetap berpedoman kepada protokol kesehatan serta juga menjaga jarak satu sama lainnya. Mungkin demikian Mbak yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan tadi itu. Berarti kalau untuk internal dari lembaga kejaksaan sendiri sempat diberlakukannya WFH waktu itu ya Pak? Oh iya, sempat dilakukan. Sempat dilakukan WFH dan juga sekarang sudah kembali aktif semua. Ya, sudah kembali aktif. Dan tadi kita juga dengarkan bahwa pada era new normal ini pemerintah kita juga sudah memberikan ruang kembali nih untuk beberapa lini kalangan masyarakat kita, baik itu mungkin dari PNS dan lain-lain, BUMN juga kembali aktif seperti itu. Termasuk juga dari Kejaksaan dan Kajati Bengkulu sendiri. Surat edaran Jaksa Agung nih Pak atau Seja telah dikeluarkan sebagai pedoman kerja kita nih nanti ke depannya Pak bagi lembaga kejaksaan
pasca merebaknya pandemi COVID-19 ini, Kejaksaan sendiri ini sebagai garda terdepan nih Pak, tapi dapat mandat baru nih untuk mengawasi dana-dana yang bersifatnya adalah dana-dana bantuan. Kita ketahui juga banyak sekali anggaran daerah kita mungkin, ataupun juga mungkin yang dulunya alokasinya adalah untuk pembangunan dan lain-lain, kemudian dialihkan semua Pak untuk tanggap bencana COVID ini Pak. Bagaimana sejauh ini Pak? Terima kasih Mbak ya. Kalau berbicara masalah surat edaran, sebenarnya sebelum surat edaran dikeluarkan oleh Pak Jaksa Agung ada juga semacam instruksi menyangkut masalah refocusing, terus mitigasi, banyak sekali. Yang terakhir ini keluar surat edaran nomor 15 tahun 2020 menyangkut pedoman intern kejaksaan untuk bekerja dalam hal di new normal ini. Ya. Tadi Mbak katakan bagaimana dalam hal penanganan perkara korupsi itu, kami di kejaksaan itu ada namanya istilahnya bidang datun. Bidang datun itu mempunyai tugas merupakan pendampingan, ya, pendampingan bagi instansi-instansi yang membutuhkan agar dana-dana yang dialokasikan ke masyarakat itu bisa tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada yang diselewengkan. Sehingga di samping itu juga kami juga punya namanya bidang intelijen yang gunanya mengawasi bahwa kemana anggaran tersebut. Kalau memang diselewengkan nanti ada bidang kami namanya bidang pidana khusus yang nanti bisa melakukan penyidikan dan penuntutan di persidangan sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun demikian kami mengharapkan juga selaku saya Kepala Kejaksaan Tinggi dengan dibantu beberapa asisten saya, ini mudah-mudahan di Bengkulu ini bisa berjalan sesuai harapan kita. Baik. Masa-masa crowded-nya nih Pak, masa-masa sangat-sangat kritisnya sudah hampir lewat nih Pak. Kita harapkan tidak ada fase kedua untuk peningkatan kasus COVID-19 ini, terutama untuk Provinsi Bengkulu. Sejauh ini dari pandangan Bapak Kajati sendiri, sudah on the track kah Pak semua alokasi anggaran yang kita lakukan untuk bantuan kepada masyarakat kita Pak? Kalau berbicara untuk masalah pandemi ini, mungkin menurut saya ini masih sangat panjang Mbak ya. Mungkin kita untuk new normal ini perlu suatu kehati-hatian karena banyak berpendapat bahwa new normal ini adalah sudah kembali normal. Sebenarnya keliru itu sebenarnya. Jadi new normal itu bagaimana kehidupan baru, kita tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker. Itu namanya new normal. Berbicara masalah bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pengawasan dana-dana yang digunakan untuk pandemi COVID ini, memang saya katakan tadi bahwa ada bidang kita yang terus mengawasinya, yaitu bidang datun, yang memang adalah turun ke lapangan, mendampingi untuk kegiatan-kegiatan sehingga tepat sasaran dan tepat arahnya untuk kepentingan masyarakat. Contohnya untuk alat kesehatan, terus pemberian sembako, itu semuanya bisa digunakan dengan baik dengan cara kita bisa memberikan arah yang terarah. Baik, mudah-mudahan ini tetap seperti itu ya Pak, kita tidak akan dapat nantinya di ujung-ujungnya begitu ya Pak ya temuan-temuannya. Mudah-mudahan semua sudah on the track karena dari Kejaksaan sendiri sudah konsisten dan juga terus berupaya untuk melakukan pendampingan dari bagian datunnya seperti itu ya Pak ya. Kita ke new normal ini sendiri, makna new normal ini sendiri. Tadi Bapak Kajati juga sempat menyampaikan bahwa masyarakat kita suka salah kaprah, salah menganggap new normal ini seperti sudah kembali ke kehidupan normal seperti itu. Bahwa masyarakat kita harus kita edukasi juga nih Pak, new normal ini bukan berarti virus ini sudah lenyap dari muka bumi ini, tapi virus ini tetap masih ada. Kita diberi kesempatan untuk bisa berdampingan dengan virus ini dalam arti kita mematuhi protokol kesehatan seperti itu Pak. Nah di internal Kejaksaan sendiri Pak, seperti apa protap kesehatan yang diterapkan Pak? Kalau di Kejaksaan khususnya yang sekarang saya tempati sebagai Kajati ini di Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini sebenarnya sudah berjalan. Begitu walaupun saya masih bertugas ini kurang lebih 1 bulan, saya melihat untuk arah ke sana sudah betul-betul terlaksana. Contohnya bahwa setiap pegawai siapapun yang masuk ke kantor itu dalam pagar itu sudah diukur suhu tubuhnya ya. Di samping itu juga disiapkan semacam tempat cuci tangan atau pembersih tangan. Di samping itu juga kita sebagai role model, saya sebagai Kejati
juga menyarankan kepada teman-teman tidak melakukan suatu titik kumpul yang melebihi dari 4 orang. Di samping itu juga kita juga di dalam kegiatan seperti WBK wilayah bebas korupsi itu juga diperhatikan bahwa semua teman-teman diharapkan selalu memakai masker, selalu menjaga jarak. Baik. Di samping itu juga kita di dalam hal bergaul harus mempunyai tata krama, karena di dalam new normal ini tidak sama seperti biasa. Jadi Pak Jaksa Agung sendiri di dalam memberikan kata-kata bijak, saya bisa buka sedikit di sini. Silakan. Di sini beliau sangat sangat memperhatikan. Di sini beliau katakan prosedur standar tatanan baru, beraktivitas keseharian dengan disiplin, menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak aman sampai 1-2 meter, mengukur suhu tubuh, selalu cuci tangan dan gunakan hand sanitizer, disiplin menggunakan masker. Baik. Pak Jaksa Agung sendiri di sini sudah memerintahkan kepada kita melalui surat edarannya bahwa ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh kejaksaan tinggi 34 yang ada di Indonesia ini. Jadi sehingga kita harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh beliau. Baik. Untuk seluruh pegawai kita nih Pak, lingkungan internal Kejaksaan Tinggi Bengkulu seperti itu. Apakah kita juga melakukan screening awal seperti rapid test Pak? Apakah sudah kita lakukan sosialisasi, seperti tadi Bapak sudah memberikan sosialisasi protap-protap bahwa sebelum masuk kantor akan dicek suhu. Ya. Nah, untuk screeningnya nih Pak, jangan sampai, karena ini virus ini memang kenapa sangat berbahaya sekali dan disebut dengan pandemi, karena memang dia ini penyebarannya human to human seperti itu ya Pak, dan melalui droplet. Dan ada juga tergantung dengan imunitas masing-masing. Ada yang dengan gejala, ada yang tidak dengan gejala seperti itu. Di internal kita, apakah juga dilakukan screening Pak untuk seluruh pegawai kita? Jadi sesuai dengan perintah Pak Jaksa Agung itu, saya selama menjalankan tugas di sini selama 1 bulan, kami sudah mendapatkan kiriman untuk rapid test. Jadi sejumlah kalau tidak salah kemarin 560 dan itu kita sudah salurkan ke beberapa Kajari, ada 9 kabupaten dan 1 kota. Itu kita salurkan dan kita minta mereka semua untuk melaksanakan, dan alhamdulillah dari sekian itu tidak ada yang terkontaminasi. Dan selanjutnya kalau memang ada nanti ya terpaksa kita akan melakukan tindak lanjutnya dengan swab atau gimana, kita akan tapi alhamdulillah selama ini tidak ada Mbak. Tidak ada yang terkonfirmasi seperti itu ya, reaktif ya Pak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu bisa kita jaga kesehatan di lingkungan internal kita terlebih dahulu ya Pak ya. Dan kami informasikan kepada Anda pemirsa, kami membuka line telepon interaktif 0736346771, 0736346771. Kita berdialog langsung dengan Kajati Bengkulu Bapak Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH. Dan kita kembali lagi nih Pak, selama masa penanganan COVID lalu nih Pak, seperti apa sih bentuk sinergitas antara Kejaksaan sendiri dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, Forkopimda Provinsi seperti itu, dan juga menyangkut sosialisasi nih Pak, penggunaan anggaran secara benar, karena tentunya pada saat kita ketahui ada munculnya bencana, tentu kita akan ketahui akan ada timbulnya bantuan. Bagaimana nih Pak mitigasi awalnya juga dengan mungkin ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum disebarkan bantuannya, silakan Bapak. Jadi sebenarnya kita dengan Pemda setempat itu memang kita selalu melakukan semacam forum komunikasi dan selalu melakukan pendampingan dan memberikan penyuluhan bagaimana caranya agar dana-dana yang ada di mereka itu bisa tersalurkan dengan baik. Seperti tadi saya katakan bahwa kita mengharapkan juga, mumpung di dalam ini ada penyampaian bahwa saya mengharapkan juga bahwa mudah-mudahan dana-dana COVID ini untuk di tingkat paling kecil, desa maupun kecamatan tidak disalahgunakan. Nah, selama ini kita belum temukan, mudah-mudahan ya. Tapi di daerah lain yang saya lihat di media lain bahwa ada beberapa tempat yang sudah disiapkan itu di dalam dos itu ada berkurang, sehingga dikali sekian banyak itu kan luar biasa kerugian negara. Sehingga saya mengharapkan mudah-mudahan di Bengkulu ini tidak terjadi demikian. Saya mengharapkan juga teman-teman di daerah Kejari-Kejari tolong segera juga bisa secara tegas, yang khususnya Datun mendampingi betul bahwa untuk anggaran-anggaran supaya terarah, anggaran-anggaran tepat sasaran, dan memberikan pendampingan
memberikan semacam penyuluhan hukum, baik terhadap tingkat di desa-desa maupun kita juga ada namanya jaksa masuk laut. Artinya jaksa masuk laut itu di pulau-pulau. Itu memberikan pengaruh demikian, sehingga hubungan sinergitas antara Pemda dengan kejaksaan sangat bagus. Dan saya juga mengharapkan mudah-mudahan bagi teman-teman di Pemda itu tidak ada pungli lah ya, seperti kita lihat ada pengurusan SIM, itu biasa ada pungli. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena masalah kecil itu kalau tidak dimulai dari kecil itu akan menjadi besar. Jadi saya mengharapkan mari kita sama-sama, tanpa ada bantuan dari teman-teman masyarakat, pemberantasan korupsi tidak ada artinya. Baik, mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita awasi bersama seperti itu ya Pak ya. Insya Allah. Karena kita juga pastinya inginnya masyarakat Provinsi Bengkulu juga mengharapkan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah bencana yang sangat memilukan seperti itu. Karena banyak sendi-sendi keuangan yang lumpuh, Pak. Karena kita lihat juga masyarakat kita yang petani berhenti untuk bertani seperti itu. Yang dulunya juga mungkin pedagang, ini sangat terasa sekali. Terus juga mungkin banyak juga orang-orang yang di bagian seni itu juga sudah tidak boleh karena tidak boleh adanya keramaian seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu angin segar juga untuk seluruh masyarakat kita, tapi tetap dipatuhi protokol kesehatan ya, seperti itu Pak. Nah, kita kembali lagi kepada kemarin kita sudah lakukan bantuan, Bapak juga sudah sampaikan dari awal kejaksaan dengan bantuan dari bagian Datun melakukan pendampingan dan juga sudah sosialisasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah nih Pak. Tapi mungkin masyarakat kita ingin tahu nih bagaimana dengan dana bantuan COVID yang di Bengkulu Pak. Adakah indikasi penyimpangan atau laporan yang masuk dari masyarakat kita sementara ini Pak? Jadi saya Mbak ini selama berdinas kurang lebih 1 bulan lebih ya, karena saya mempunyai wilayah itu 1 kota 9 kabupaten. Saya selalu meminta laporannya mengenai data-data adakah kira-kira anggaran COVID itu yang diselewengkan. Dan alhamdulillah untuk sementara ini belum ada. Jadi sekali lagi saya mengharapkan mudah-mudahan untuk Bengkulu ini tidak terjadi. Dan kita mengharapkan bahwa dana COVID itu betul-betul dipakai untuk kepentingan petani-petani yang tidak mampu lah. Jangan sampai sekecil itu bisa dikorupsi atau diambil yang bukan haknya. Sehingga kita juga sebagai aparat penegak hukum tidak bekerja keras. Kita juga punya istilah lebih baik melakukan pencegahan daripada penindakan. Tapi kalau memang artinya dalam pencegahan sudah tidak bisa dilakukan, terpaksa kita melakukan satu penindakan yang harus kita lakukan. Dengan catatan bahwa kita harus menyelamatkan kerugian negara sebanyak-banyaknya. Ini untuk kepentingan masuk ke kas negara. Itu loh Mbak. Iya, baik, mudah-mudahan kita tidak dengarkan nanti berita-berita yang menyedihkan mudah-mudahan seperti itu Mbak, ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena seperti Bapak sampaikan sebagai lini terdepan ini yang menangani dan juga mengawasi, Kejaksaan juga tidak mengharapkan adanya seperti itu ya Pak ya, mudah-mudahan. Dan pemirsa, kami informasikan kepada Anda, kami akan kembali setelah satu ini, tetap bersama kami di Live Dialog Istimewa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Live Dialog Istimewa pada hari ini pemirsa, dan kami masih bersama dengan Bapak Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH, Kajati Bengkulu. Dan kami informasikan kepada Anda, kita akan membuka line telepon interaktif nih mulai dari tadi sampai dengan 30 menit ke depan di 0736 346771 0736 346771. Kita lanjut lagi Pak Andi perbincangan kita pada malam hari ini. Ini new normal atau tatanan hidup baru nih Pak, menghadirkan semangat baru juga di seluruh elemen karena tentunya sempat lumpuh dan sekarang kita kembali bergerak. Hal ini tentu dirasakan sama oleh teman-teman dari Kejaksaan Pak. Seperti apa semangat baru nih Pak dalam pemberantasan korupsi di Bengkulu bagi lembaga Kejaksaan, mungkin dengan segala keterbatasannya nih Pak sekarang? Kalau Kejaksaan tetap semangat ya dalam pemberantasan korupsi, walaupun masih new normal ini tetap semangat karena kita punya prinsip penegakan hukum itu tanpa pandang bulu. Artinya siapapun yang berbuat, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, kita harus tegas melaksanakan dan memberantas. Jadi Kejaksaan dalam new normal ini walaupun artinya dalam penegakan hukum, tapi tetap juga memperhatikan protokol kesehatan. Dengan seumpamanya sudah ada surat edaran dari
Direktur Penyidikan bahwa atau surat edaran dari Jampitsus. Di dalam selama new normal ini, dalam melakukan penyelidikan, kita tidak bisa untuk mengambil keterangannya secara langsung. Jadi kita hanya mengumpulkan data-data. Nah, di tingkat penyidikan juga begitu. Jadi ada tata cara yang dilakukan sehingga bisa semangat dalam pemberantasan korupsi tetap jalan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kita bahkan hanya bisa melalui daring atau Zoom. Bahkan sekarang juga kita dalam persidangan dalam perkara itu, kita sekarang itu perkara yang ditahan, kita melalui sidang melalui juga virtual aja. Jadi terdakwa itu ada di tahanan, hakim ada tetap di ruang sidang, jaksa ada di ruang sidang, persidangan tetap jalan dan itu sudah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung dan surat edaran Jaksa Agung. Baik. Sejauh ini Pak, dengan keterbatasan tadi, tentu kita yang awalnya bisa mungkin kalau ada hal diwawancara secara langsung seperti itu dan juga persidangan yang dulunya bisa bertatap muka dengan langsung sekarang terbatas harus melalui daring. Adakah kesulitan nih Pak dari Kejaksaan sendiri merasa ataukah ini tidak efektif atau ngerasa ini tidak bisa menjalankan semuanya dengan baik malah kalau dengan daring atau tidak ada masalah sebenarnya Pak? Jadi kalau berbicara masalah hambatan pasti ada. Tapi kita mencoba bagaimana caranya hambatan itu kita bisa atasi. Ya contoh saya katakan tadi, bagaimana caranya sehingga kita koordinasi dengan penegak hukum satu sama lainnya sehingga perkara ini bisa jalan. Yang menjadi masalah kan masalah penahanannya ini biasanya. Salah satu contoh yang kita bisa minta koordinasi dengan majelis hakim atau dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung sehingga bisa kita melakukan persidangan melalui online. Tidak lagi langsung kita untuk berhadapan. Ini tujuannya adalah supaya tidak terjangkit Corona ini, salah satunya demikian. Tapi hambatannya jelas pasti ada karena tidak seperti biasanya ya. Kalau kita sidang itu kan biasa satu hari bisa mencapai puluhan, ini mungkin berkurang karena melihat keadaan situasi harus menjaga jarak semua. Jadi memang ada hambatannya Mbak dan ini perlu dimaklumin. Suasana begini nanti secara bertahap kita perbaiki mulai step by step. Baik. Mudah-mudahan kita bisa segera balik ke situasi aman ya Pak ya seperti itu. Ke Bengkulu sendiri Pak, kita membicarai mengenai Provinsi Bengkulu sendiri termasuk provinsi yang tingkat korupsinya tinggi kah Pak atau rendah dalam rekam jejak kasus dari Kejati sendiri Pak. Bengkulu peringkat keberapa sih Pak se-Indonesia ini Pak tingkat korupsinya seperti itu Pak, mungkin silakan. Kalau berbicara peringkat, saya kira mungkin Bengkulu bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah lah. Karena kalau berbicara mengenai korupsi selama ini memang ada beberapa kita melakukan penyidikan, tapi bukan khusus mengenai COVID. Nah, perkara lain banyak yang kita baik di tingkat kota maupun kabupaten. Namun demikian, mudah-mudahan harapan kami ini selaku penegak hukum, saya juga mengharapkan teman-teman di Kejari kabupaten, kota, mudah-mudahan untuk perkara-perkara mengenai COVID ini tidak ada sama sekali. Karena kenapa? Harapan kita ini tujuannya adalah bagaimana anggaran itu bisa sampai ke pedesaan. Karena itu membutuhkan rakyat kecil ya. Nah, seperti mungkin sembakonya atau bagaimana itu menjadi perhatian. Jadi saya masih merasakan bahwa alhamdulillah untuk wilayah kota Bengkulu ini, Provinsi Bengkulu ini masih bisa dikatakan tidak terlalu tinggi lah dalam penanganan atau perkara korupsinya. Baik, untuk pengawasan sendiri kita lakukan secara linear ya Pak, berarti dari provinsi itu termasuk kota, per kabupaten seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, apakah semuanya relevan dengan yang kita lihat? Misalkan masyarakat kita yang memang mendapatkan bantuan adalah benar-benar yang harusnya mendapatkan seperti itu Pak, sejauh ini menurut kalau saya berpendapat karena tidak adanya indikasi yang muncul untuk di kota Bengkulu ya, sementara ini ya saya kira itu sudah tepat sasaran. Dan jika ada nanti seumpamanya indikasi bahwa memang tidak tepat sasaran, ada indikasi manipulasi dana atau sembako lainnya atau dan lainnya, itu bisa kita akan telusuri. Tapi selama ini karena belum ada, jadi kita menganggap pendapat kita sementara ini sudah tepat sasaran dan sudah terarah bagi orang yang membutuhkannya. Baik. Dan pemirsa, kami informasikan kepada Anda, kita masih membuka line telepon 0736346771, 0736346771. Kita masih berdialog mengenai new normal dan semangat pemberantasan korupsi di live dialog istimewa pada hari ini.
Pak Adi, kita kembali lagi nih Pak ke tindakan korupsi itu sendiri nih Pak. Mungkin kita mau tidak mau di era seperti ini kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat kita, karena jangan sampai dengan situasi yang sangat genting ini semua hal bisa jadi sah seperti itu dilakukan ya Pak ya. Karena kita lihat juga pandemi ini merupakan bencana yang sangat melumpuhkan berbagai macam elemen sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Tindak korupsi ini selalu berkaitan dengan mentalitas juga nih Pak. Mentalitas tidak hanya dari para pejabatnya tapi para penerimanya juga, dari masyarakat bawah kita juga seperti itu. Bagaimana cara mengubah mentalitas atau mindset masyarakat kita ini yang menganggap korupsi itu adalah hal yang hampir saja dibilang lumrah. Kita lihat aja dari hal terkecil, mungkin dari pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP untuk mempermudah, misalkan malas ribet, malas antri, masyarakat kita malah kasih uang aja lah ke petugas Dukcapil seperti itu. Itu salah satu indikasi awal ya Pak dari masyarakat kita yang mempunyai mentalitas korupsi. Seperti apa imbauan dari Bapak? Kejaksaan itu adalah salah satu penegak hukum ya, dari hakim, polisi, jaksa, pengacara itu semua adalah penegak hukum semuanya. Di dalam hal ini kejaksaan untuk supaya mengurangi bagaimana tidak terjadinya tindak pidana korupsi baik di pemerintah, di masyarakat, kami selalu itu melakukan ada istilah penyuluhan hukum, penegakan hukum, dan jaksa menyapa. Sekarang ada istilah jaksa menyapa, itu paling bagus menurut saya, karena kami itu di TVRI biasanya kami menjelaskan baik penanganan korupsi, baik mengenai hal-hal terorisme, tidak pidana umum dan lain-lainnya, sehingga kami bisa memberikan saran, dan bahkan juga kami sekarang mengadakan juga jaksa masuk sekolah, jaksa masuk laut. Jaksa masuk laut tadi saya katakan itu ke pulau ya Pak, ke pulau-pulau yang tidak terjangkau. Sehingga dengan adanya semacam penyuluhan yang diberikan oleh para jaksa atau pejabat-pejabat lainnya, itu bisa berubah, bisa berpikir bahwa korupsi yang sebenarnya yang selama ini mereka lakukan dengan memberikan uang untuk mengurus itu adalah tidak benar. Kita menjelaskan semuanya bahwa itu termasuk salah satu korupsi ataupun gratifikasi, sehingga bisa dihilangkan sama sekali. Baik, kita kembali tadi, saya sangat tertarik dengan yang Bapak Kajati sampaikan, jaksa masuk sekolah. Ini salah satu hal yang sangat menarik nih Pak, karena kita ketahui juga sekolah-sekolah ini banyak adalah tempat-tempat di mana generasi penerus bangsa akan dicetak di situ ya Pak ya. Dan tentunya ini adalah hal penting Pak, memberikan sosialisasi secara dini mengenai apa itu tindakan korupsi, apa hukumannya bagi orang yang melakukan tindakan korupsi. Sebenarnya jaksa masuk sekolah sendiri apa sih Pak, programnya seperti apa Pak? Jadi program jaksa masuk sekolah itu kita bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang ada beberapa sekolah yang sudah meminta kami untuk setiap kurikulum itu memberikan materi menyangkut masalah baik tindak pidana korupsi, baik menyangkut narkoba, baik menyangkut terorisme ataupun pelecehan seksual terhadap anak. Jadi semuanya kita memberikan materi-materi yang dibutuhkan, sehingga jaksa itu memang harus mumpuni, bisa segalanya. Dengan adanya kemampuan yang dimiliki jaksa dan bisa menjelaskan kepada adik-adik kita yang baik di tingkat SD, SMP, SMA, itu semuanya bisa dipahami, sehingga otomatis mereka yang masih akan tumbuh dewasa itu bisa mengerti apa sebenarnya istilah daripada korupsi, apa manfaat, apa kira-kira bahayanya untuk korupsi ini akan datang, sehingga menurut kami itu bisa mengurangi, bisa juga artinya bagi bangsa ini nanti ke depan bisa bermanfaat bagi negara dari adik-adik kita semuanya ini gitu. Iya. Baik, mudah-mudahan ini terus bisa dilakukan ya Pak ya. Kita terus konsisten, mudah-mudahan bisa konsisten untuk memberikan edukasi secara dini kepada generasi penerus bangsa nih. Salah satu program yang sangat baik ini Pak, mudah-mudahan terus terlaksana dan jangka panjang seperti itu, karena kita ketahui generasi penerus bangsa kita lininya adalah di sekolah-sekolah ini ya Pak. Dan pemirsa, kami informasikan kepada Anda, kita kembali membuka line telepon di sini. Anda silakan saja terhubung bersama kami di 0736346771, 0736346771. Ini kita bahas lagi, kalau dari kejaksaan sendiri sudah melakukan berbagai macam upaya untuk memberikan sosialisasi Pak kepada masyarakat kita. Semua lini, seperti yang Bapak tadi sampaikan, jaksa menyapa, sudah ada program TV, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk laut, seperti itu.
ada lagi nggak yang masuk pasar misalnya? Ya. Bisa jadi Memang ada seperti itu jaksa ya, Pak, ya? masuk pasar juga ada, Mbak. Artinya di situ jaksa masuk mall. Artinya di situ membuat semacam tempat untuk memberikan penyuluhan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Apakah menyangkut masalah penegakan hukum untuk perkara korupsi atau yang lainnya, kita siap memberikan semacam Sosialisasi ya, Pak, ya? penjelasan-penjelasan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di mall tersebut. Baik. Nah, tentu ini tidak akan berjalan efektif, Pak, tanpa kolaborasi yang bagus, sinergitas yang bagus dengan pemimpin daerahnya. Mungkin provinsi berarti ya skopnya adalah gubernur. Iya. Kalau kabupaten ya bupati seperti wali itu, kota. wali kota. Nah, dari Bapak sendiri, Pak, apa saran Bapak untuk agar pimpinan daerahnya juga ikut upaya dalam memberikan sosialisasi untuk menekan tingginya praktek korupsi di provinsi ini sendiri, Pak? Jadi saya kira perlu ada kerjasama lah ya. Artinya kerjasama itu antara satu sama lainnya, kejaksaan dengan Pemda setempat memang saling bahu membahu ya. Di mana dari pihak Pemda itu menyiapkan sarana dan prasarana untuk bantuan ke kejaksaan. Dalam rangka bagaimana bisa kita masuk ke pelosok-pelosok ya. Nah, itu pertama. Kedua juga setiap kita rapat dengan gubernur juga kita memberikan satu masukan bahwa bahayanya untuk supaya tidak melakukan kepada aparatnya semacam tindak pidana korupsi itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa mungkin di tingkat gubernur tidak ada masalah, tapi kalau di tingkat lebih bawahnya itu kan seperti ada kadisnya, ada camatnya, kepala desanya, itu perlu juga kita memberikan satu solusi yang terbaik sehingga kita ada satu kerjasama mungkin dari pihak Pemda memberikan bantuan supaya jaksa bisa melakukan penyuluhan, penerangan ke daerah-daerah ya, menunjukkan dan membantu supaya ceramah yang kita berikan itu bisa diterima dengan baik, tidak hanya vakum di tempat. Jadi mereka juga turun ke lapangan mendampingi kita, seperti mungkin dari Biro Hukumnya, Karo Hukumnya itu mendampingi kita juga, dari Departemen Agama mendampingi gua. Dari segi agama kita juga ingin melihat bagaimana agama anak-anak di setiap wilayah yang ada di Bengkulu, sehingga perlu ada kerjasama satu sama lainnya. Tanpa adanya kerjasama ini mungkin tidak bisa berjalan, Mbak ini. Baik. Sejauh ini mungkin belum lama nih, Pak, karena Bapak baru 1 bulan bergabung di Provinsi Bengkulu. Sudah baikkah sinergitas antara mungkin dari pengalaman sebelum-sebelumnya kejaksaan dengan FKPD provinsi sendiri, Pak? Tapi alhamdulillah ya, walaupun saya 1 bulan di sini, saya tuh sudah melihat bahwa saya dengan Pak Gubernur, dengan Forkopimda, hubungan kami baik. Saya lihat di sini ada kekompakan yang perlu dibangun dan dijaga untuk ditingkatkan lebih bagus lagi. Karena saya melihat terus terang ini Pak Gubernur ini dengan seperti Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Pak Danlana, kita kompak dalam satu pertemuan dalam membahas suatu masalah hukum, membahas masalah lainnya, itu selalu kita satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan ini bisa terjaga dan bisa awet selamanya. Amin. Ini salah satu kuncinya untuk satu daerahnya maju seperti itu ya, Pak ya. Forum koordinasi pimpinan daerahnya ini harus sama-sama sinergi seperti itu. Jangan jalan masing-masing seperti itu ya, Pak ya. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah satu ini, tetap bersama kami di Live Dialog Istimewa. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Live Dialog Istimewa pemirsa, dan kita masih bersama dengan Bapak Kajati Bengkulu, Bapak Dr. Adi Muhammad Taufik SHMH. Dan sedikit tadi kita juga sudah melihat cuplikan akan dilaksanakannya pemilu ini Pak ya, pada 9 Desember 2020 mendatang. Kita sendiri juga telah membahas di RBTV dalam satu program khusus, yaitu Bengkulu Memilih 2020 Pak. Kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa kita akan tetap melakukan pemilihan untuk tingkat provinsi itu adalah gubernur dan juga bupati ya Pak ya. Dan tentu ini merupakan salah satu hal sinergitas juga nantinya pastinya dari Bawaslu yang akan memohon juga Kejaksaan, Polri dan lain-lain untuk mengawasi jalannya pilkada ini nanti.
sebagai salah satu bentuk gugus tugas juga nih Pak ya, untuk penyelenggaraan pemilu nanti. Dan kita ketahui pemilu di tengah pandemi ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia, mungkin bagian dunia manapun mungkin Pak ya, karena pandemi ini benar-benar menggegerkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi pada akhirnya pemerintah kita tetap memutuskan untuk melaksanakan pemilu nih Pak di 9 Desember ini. Tentu banyak sekali kalimat-kalimat pesimis yang keluar dari masyarakat kita, di mana tentunya di tengah-tengah kondisi normal saja, tingkat korupsi misalnya money politik ini sangat tinggi Pak. Apalagi di kondisi yang dimana semua serba kesulitan dan semua serba keterbatasan. Kemarin saya juga sempat bincang-bincang dengan salah satu narasumber, kalau dulu pada saat pemungutan suara, pada saat penghitungan itu kan akan dilakukan perhitungan secara serentak ya Pak, akan ada perwakilan-perwakilan, masyarakat kita juga menyaksikan bersama. Nah dengan COVID ini akan menjadi sanksi, apakah masyarakat kita mau menunggu sampai dengan selesai gitu Pak ya, karena untuk keamanan mereka sendiri pun mereka juga khawatir. Silakan pandangannya Bapak Kajati. Jadi terima kasih Mbak Ocha ya, jadi saya coba-coba dari awal dulu bahwa untuk pelaksanaan pilkada yang di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten itu 1 provinsi dan 9 kabupaten. Nah, Kejaksaan di sini sebagai salah satu penegak hukum yang bekerja sama dengan Bawaslu, kepolisian sebagai sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu mempunyai tugas adalah bagaimana supaya pemilihan nanti di pilkada ini bisa lancar. Contohnya begini, bahwa salah seorang melakukan suatu pelanggaran pemilu, nanti di sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu maupun kepolisian, jaksa, di situ akan mengolah apakah perkara itu layak untuk disidangkan menjadi tindak pidana atau masuk administrasi. Dan setelah dilakukan penelitian, maka diambil keputusan bahwa tersebut harus dimasuk ke tindak pidana, berarti harus masuk ke persidangan. Kalau seandainya masuk administrasi, berarti Bawaslu mempunyai kewenangan untuk masalah perdatanya ya, atau tunnya. Terus saya juga ingin sampaikan bahwa Kejaksaan dalam hal ini tidak berpihak kepada siapapun. Pimpinan kami sudah memerintahkan Pak Jaksa Agung bahwa kita harus netralitas dalam masalah ini, tidak memihak kepada siapapun. Yang penting bagaimana caranya dalam pilkada nanti ini bisa berjalan lancar. Tapi menurut hemat saya atau pemandangan saya melihat di Bengkulu ini tidak seperti serumit yang lainnya. Mudah-mudahan saya melihat kesiapan dari Bawaslu, teman-teman KPU, mereka kemarin sudah berkunjung ke kantor dan sudah bagaimana caranya menerangkan supaya ada satu sinergitas antara polisi, KPU, Bawaslu untuk betul-betul melaksanakan pemilu ini dengan baik. Yang terpenting adalah bahwa kita harus tetap menjaga prosedur kesehatan, menjaga jarak, karena sekarang ini masih new normal, sehingga harus ada perhatian dari pemerintah dan mengingatkan masyarakat bahwa dalam pilkada ini tetap kita berproses, tapi proses standar kesehatan harus dijaga ya, seperti menjaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Baik. Tadi Bapak Kajati menyampaikan nanti akan kita lihat bagaimana tingkatnya seperti itu ya Pak ya. Jika hanya di wilayah administrasi saja maka akan diserahkan kepada Bawaslu sepenuhnya. Tapi jika dinyatakan ada indikasi tindakan pidana, ini akan diteruskan seperti itu. Nah, batas pengawasan kita dari kejaksaan seperti apa nih Pak pada saat pelaksanaan pemilu nanti Pak? Kalau kita tadi saya katakan Mbak bahwa kewenangan kejaksaan itu adalah berada di sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu. Kejaksaan di sini sebagai jaksa penuntut umum akan membawa perkara tersebut di persidangan untuk diputus, dan apabila terbukti ada delik pemilu atau pelanggaran pemilu, kita akan menghukum terdakwa tersebut. Jadi kejaksaan di sini betul-betul serius menangani perkara-perkara delik-delik pemilu atau pelanggaran pemilu. Nah, ini disampaikan langsung oleh Kajati nih pemirsa di rumah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai salah satu
langkah kita juga, kepastian masyarakat kita juga untuk tetap nanti menggunakan hak pilihnya Pak pada tanggal 9 Desember 2020, karena salah satu hal juga yang saya sampaikan, jangan sampai pada saat kondisi pandemi seperti ini tingkat partisipan kita ini menurun Pak. Banyak masyarakat kita yang akhirnya golput, tidak menggunakan hak pilihnya karena takut dengan COVID atau tidak percaya dengan hasil. Ada dua hal ini Pak yang menjadi salah satu posisi dilematis. Dan kami informasikan kepada Anda juga pemirsa, masih kita berikan ruang dan waktu bagi Anda yang ingin berdialog bersama Bapak Kajati Bengkulu 0736 346771 0736 346771. Sedikit nih Pak, meskipun kita sudah ketahui ini sudah ditetapkan kita tetap melakukan pemilu 9 Desember. Menurut hemat pandangan dari Bapak Kajati sendiri, idealkah tetap dilaksanakan di tahun ini Pak sebenarnya Pak pemilu? Saya kira karena kita tidak tahu ya kapan pandemi COVID ini selesai. Sementara di satu sisi demokrasi ini kan harus berjalan terus. Sehingga saya merasa ya tetap dilaksanakan. Cuman tadi saya katakan bahwa perlunya pemerintah setempat membatasi, membatasi atau artinya proses standar kesehatan itu dilihat. Umpamanya setiap pemilih itu kan jaga jarak 1-2 meter, tidak seperti lagi berbondong-bondong kan. Jadi memang panitia-panitia nanti di pos-pos itu betul-betul memperhatikan standar kesehatan. Tidak lagi dia berkerumun untuk memberikan suaranya. Jadi panitia harus bekerja keras. Dibantu oleh aparat keamanan. Bagaimana caranya memberikan suara itu dalam keadaan aman dan tidak adanya terjangkit nanti dengan COVID itu. Baik, betul. Ini kita harus berikan semangat setinggi-tingginya untuk KPU, Bawaslu juga, karena mereka akan lebih keras nih kerjanya Pak, ekstra sekali, karena sosialisasinya juga akan harus masif. Masyarakat kita sempat tidak memikirkan ini Pak, kepala daerah karena memikirkan kesehatan saja dulu nih Pak, fokus gitu ya. Dan kita akan berikan semangat tentunya, dan juga salah satu bentuk sinergitas antara kejaksaan dan polisi juga Bawaslu akan terus komitmen mengawasi jalannya pemilu 2020 ini nanti ya Pak. Nah, pemirsa, ini ada satu anggapan nih Pak Kajati dari masyarakat kita nih Pak. Masyarakat ini kerap menganggap sanksi sosial ini perlu sekali katanya Pak, sebagai shock terapi bagi seorang pelaku korupsi seperti itu. Misalnya pengusiran, pengucilan seperti itu. Apakah baik, ada telepon masuk? Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Ocha. Iya, silakan Pak Ujang. Ini Mbak, ya silakan saya Pak. mau nanya nih, untuk Pak Kajati Kejarinya. Ya. Nah sekarang ini kan terkait dana-dana dari pemerintah ini banyak dialihkan untuk penanganan COVID ini. Iya. Jadi pengawasan atau monitoring dari pihak Kejatinya sendiri seperti apa ini Pak? Iya. Terkhusus untuk dana-dana COVID ini. Kayaknya gitu aja. Iya. Ada lagi Pak Ujang? Cukup itu aja. Iya, baik. Terima kasih Pak Ujang sudah bergabung bersama kami dari Bengkulu Utara ya. Baik, Pak Kajati, penelpon kita dari Bengkulu Utara tadi menyampaikan pertanyaan nih Pak terkait dengan dana pemerintah kita yang banyak dialihkan ke penanganan COVID. Bagaimana monitoringnya sejauh ini Pak? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ujang, saya ucapkan atas pertanyaannya, bahwa sebenarnya sebelum saya menjawab, memang pemerintah saat ini istilahnya refocusing ya, itu pemotongan. Jadi bukan hanya pemerintah setempat, kejaksaan juga dananya dipotong. Jadi waktu saya bertugas sebagai Kepala Biro Perencanaan, itu dana kejaksaan dipotong untuk seluruh Indonesia itu 1,4 T. Sehingga memang dana COVID ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pengawasannya kejaksaan terhadap dana-dana yang dipotong ini? Jadi di sini tadi saya katakan bahwa kita ada namanya bidang datun. Datun itu merupakan bidang yang mendampingi pemerintah setempat atau KL untuk melihat apakah dana tersebut sampai tujuannya. Jadi nanti dari datun tersebut bisa mengkaji ya. Di sini juga ada intelijen. Kalau memang terjadi tindak pidana di dalamnya, kami akan melakukan penyelidikan. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Saya berharap Pak Ujang tidak ada, karena selama ini saya selaku Kejati sudah 1 bulan saya melihat laporan belum masuk. Tapi saya juga berharap kepada
bawahan saya yang ada di kabupaten, di kota, tolong apa yang disampaikan Pak Ujang ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi, sehingga dengan adanya tadi pertanyaan, saya akan lebih memperketat, akan memberikan perintah kepada bawahan supaya dana-dana yang diberikan untuk COVID itu betul-betul diawasi oleh Bidan Datun dan bisa mendampingi pada saat penyerahan ke daerah-daerah. Baik. Ya, terima kasih Bapak Kajati. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa kita di rumah tadi, Pak Ujang di Bengkulu Utara. Mudah-mudahan bisa terus konsisten ya Pak ya, dan Bapak juga tadi juga sudah berusaha nanti akan mungkin lebih memperketat kepada bawahannya, mempertanyakan bagaimana sejauh ini apakah ada laporan-laporan dari masyarakat kita terkait indikasi-indikasi adanya kemungkinan penggunaan dana COVID yang tidak pada tempatnya, seperti itu. Balik lagi ke tanggapan masyarakat mengenai sanksi sosial tadi Pak, apakah menurut Bapak itu adalah hal yang penting? Sependapatkah Bapak orang yang sebagai terpidana korupsi itu harus dikucilkan seperti itu? Silakan Pak. Kalau kita di kejaksaan, kita kan sebagai penegak hukum, kita hanya berjalan di jalurnya sesuai proses yang ada. Jadi yang bersalah itu kita proses. Menurut saya kalau yang Mbak katakan itu mungkin karena kita orang penegak hukum, saya tidak bisa menanggapi bahwa harus dikucilkan. Tapi menurut saya janganlah dikucilkan. Ya bagaimana caranya dengan memberikan arahan supaya yang bersangkutan kalau memang bersalah diproses secara hukum yang berlaku. Karena sekarang kan kita negara hukum. Semua yang berbuat yang salah ada sanksinya. Sehingga serahkanlah kepada aparat penegak hukum supaya bisa diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, terima kasih banyak Bapak Kajati Bengkulu, dan pemirsa tidak terasa sudah di penghujung acara kita Bapak pada kesempatan malam hari ini. Dan closing ini Pak, mungkin kami mohon kesediaan Bapak Kajati untuk menyampaikan pesan-pesan Bapak kepada seluruh masyarakat kita terkait dengan tema kita pada malam hari ini Pak, New Normal dan semangat pemberantasan korupsi Pak. Karena saya melihat ini kan ada istilah new normal. Kalau new normal itu berarti kita harus tetap beraktivitas dengan catatan prosedurnya adalah sesuai dengan standar kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang untuk berbicara dalam korupsi, saya mengharapkan kepada Pemda, masyarakat, ya mudah-mudahan dana-dana yang sudah ada, tolonglah supaya diserahkan sesuai dengan tepat sasarannya yang membutuhkan, tidak dipakai untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, sehingga dana ini bisa memberikan bantuan kontribusi bagi yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh segenap warga Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Eni Muhammad Taufik SHMH Kajati Bengkulu. Pemirsa, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hal semangat bagi kita bersama menghadapi new normal. Sekali lagi disampaikan oleh Bapak juga, new normal ini bukan berarti kita lengah dengan standar-standar COVID, kesehatan COVID seperti itu. Pertama, tetap gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak, mudah-mudahan kita bisa berdialog lagi nanti di kesempatan yang lain. Akhir kata saya Rosarika Putri yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.